Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat anak negeri. Apa kabar sahabat Bunda Ratu? Kali ini kita akan sharing time bersama dengan leader Design for Change Indonesia, kemudian dengan komunitas Jernih. Izin Kak Ratu untuk menerima. Sudah diterima? Ya. Silakan. Mungkin perlu proses ya untuk kemudian bisa bersama-sama. Assalamualaikum Kak Amalia. Waalaikumsalam Kak Ratu, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Oke Kak Erni lagi di mana ini? Di rumah dia mendarat. Baik, sambil menunggu Kak Feni ya. Iya. Sebentar Kak Feninya, sebentar. Kak Feni sudah aku accept dari tadi, tapi belum bisa live. Baik, aku cek lagi deh. Kak Feni mungkin bisa di-refresh lagi untuk kemudian bisa masuk ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai sharing time kita bersama Kak Amalia yang jauh dari Indonesia, dari Jepang ya Kak ya. Bagaimana keadaan di sana di Jepang? Kalau di Jakarta, Depok, sekitaran sini hujan, tiba-tiba kemarau gitu ya. Tiba-tiba panas maksudnya. Bagaimana di Jepang? Sini sekarang lagi panas terus Kak, bisa 35-36 derajat. Jadi Iya. Jakarta jadinya. Baik Kak, kita akan sharing time terkait dengan tema kita hari ini adalah berani berubah, langkah kecil untuk dampak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bersama Kak Amalia, Kak Erni, dan Kak Feni. Kak Amalia adalah leader Design for Change Indonesia, dan Kak Erni, kemudian Kak Feni dan Kak Ratu adalah perwakilan dari komunitas Jernih. Baik Kak Amalia, boleh memperkenalkan kepada kami yang kemudian nanti akan mendengarkan sharing time kita kali ini. Silahkan Kak Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Ratu untuk kesempatan dan waktunya. Kita bisa sharing-sharing hari ini. Senang sekali bisa ikut sharing dengan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan di Kak Ratu KPD KRI. Perkenalkan, saya Amalia, Country Partner Design for Change untuk Indonesia. Di Design for Change saya juga menjadi anggota komite untuk student leadership yang membina DSC Student Council. Jadi seperti OSIS DSC yang anggotanya ada sekitar 20 anak dari 20 negara. Jadi hari ini saya ingin share sedikit tentang Design for Change atau yang biasa dikenal sebagai DSC. Jadi kayaknya kita bisa mulai dulu dari DSC itu apa sih? Jadi DSC atau Design for Change itu adalah gerakan global pemberdayaan anak-anak terbesar di dunia. Jadi Design for Change ini didirikan oleh Ibu Kiran Berseti di India tahun 2009. Dan sekarang sudah menjangkau lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Total lebih dari 30.000 sekolah dan 2 juta anak usia sekolah sudah mengikuti Design for Change. Dan kebetulan Indonesia sudah bergabung di Design for Change sejak tahun 2017. Jadi ini sudah masuk tahun ke-8. Oke. Apa sih yang bikin DSC itu beda dari gerakan anak-anak lain? Jadi yang bikin DSC beda itu adalah filosofi ICAN atau ICAN mindset. Filosofi ICAN itu apa? Jadi di DSC itu kita percaya kalau anak itu berdaya. Dan mereka itu punya kebetulan
kepedulian terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar, di lingkungan sekitar. Mereka juga punya inisiatif dan bisa melakukan perubahan positif di lingkungannya. Jadi seperti tema kita hari ini ya, jadi membuat perubahan positif itu nggak perlu nunggu sudah dewasa atau sudah kerja atau apa, tapi bisa mulai dari sekarang sejak anak-anak. Dan bisa mulai dari hal-hal yang terdekat terlebih dahulu. Jadi nggak usah nunggu harus bikin perubahan yang besar, tapi bisa juga mulai dari perubahan-perubahan kecil di lingkungan sekitar. Ya. Dan sebetulnya sejalan dengan kurikulum pendidikan kita ya, Kak ya. Mungkin nanti Kak Feni dan Kak Erni bisa lebih bisa share lebih lengkap tentang pendekatan dan penerapan disabilitas di sekolah-sekolah. Ya. Ya, jadi di situ kita mengikuti yang namanya FITS method. Jadi FITS itu terdiri dari 4 tahap: feel, imagine, do, share. Jadi feel itu kan merasakan ya. Kenapa kok merasakan? Kenapa bukan think? Kenapa bukan find? Kenapa bukan mikir atau menemukan? Karena untuk mengetahui apa masalah yang terjadi di sekitar itu nggak cukup hanya dengan mencari data gitu, misalnya lewat buku, lewat internet gitu. Kita juga perlu tahu kenyataannya seperti apa sih di lapangan itu, dan dampaknya itu karena masalah ini terjadi seperti apa yang benar-benar ada di sekitar kita. Nah, jadi di desain content ini anak-anak tidak cuma sekedar mencari data, tapi mereka juga melakukan observasi, mereka mewawancara orang-orang yang terlibat. Nah, dari situ mereka nggak cuma belajar secara ilmu, tapi juga muncul empati. Oh ternyata misalnya nih ya, kita ngomongin banjir itu, oh ternyata kalau orang-orang yang terdampak banjir itu kalau lagi banjir itu repot banget ya, rambutnya harus pindah semua, terus habis itu harus bersih-bersih, gitu. Nah, dari situ tunggu empati, gak cuma lihat video oh banjir kayak gini ya gitu, tapi juga benar-benar berinteraksi dengan orang-orang yang terlibat. Nah, jadi di situ kita belajar nggak cuma melihat dari sudut pandang kita dan cuma lihat data, tapi juga belajar menempatkan diri kita sendiri di posisi orang lain. Iya, itu kita mulai dari hal yang sederhana ya Kak Amalia ya, yang kemudian tidak terlalu ribet, tetapi dari hal yang terdekat yang kemudian bisa dilakukan oleh anak-anak. Itu yang menjadi perhatian oleh Bunda Kiran, yang kemudian ini ada sebagai penemunya ya, foundernya, yang dia membuat sekolah di Foresight begitu ya, di India begitu. Nah, yang tentang ini, kenapa Kak Amalia tertarik untuk kemudian menjadi leader di Indonesia untuk perwakilan di DFC Indonesia? Itu yang kemudian perlu mungkin sedikit diceritakan. Kenapa Kak Amalia? Jadi dulu waktu zaman kuliah saya suka nonton yang namanya TED Talk. Jadi itu ada kayak pembicaraan dari orang-orang yang banyak menginspirasi, banyak punya ide bagus. Salah satu dari TED Talk itu yang menarik perhatian saya itu TED Talk-nya Bukiran. Judulnya itu Kids Take Charge. Jadi di situ di mana pendidikan itu nggak cuma guru ngajarin ke anak di kelas, tapi gimana caranya supaya anak tuh berdaya gitu, supaya anak-anak itu yang punya kendali, terus guru itu membantu dan memfasilitasi gitu. Terus waktu saya nonton video itu, saya pikiran waduh, ini coba ya kalau pendidikan kayak gini ada juga di Indonesia gitu. Terus kebetulan saya juga dapat kesempatan hadir di konferensinya Design for Change, itu di The Change Foundation di India. Terus waktu lihat proyek-proyek yang dilakukan anak-anak di berbagai negara tuh benar-benar takjub, terharu gitu. Wah, ternyata anak-anak tuh kalau kita fasilitasi, kita bimbing tuh bisa sampai kayak gini ya gitu. Keren ya. Juga bisa. Keren ya. Dan itu dilakukan sebenarnya juga dari hati ya, tidak perlu yang terlalu bagaimana ya Kak Amalia. Ya. Jadi feel itu sih penting banget. Nah, terus habis itu saya pulang ke Indonesia. Nah, kemudian saya tinggal di Purworejo di Jawa Tengah. Nah, di situ saya sama ibu saya kita volunteer coba bikin proyek di beberapa sekolah gitu. Terus pas kita lapor ke DFC Global gitu, di HSMK ternyata saya diundang sama DFC Global untuk ketemu Bukiran. Itu di tahun 2017, terus ketemu Bukiran malah ditawarin gitu, mau nggak jadi country partner Indonesia gitu.
Tapi nggak, karena kan prinsipnya kan I can ya, jadi ya oke bisa gitu. Padahal juga Ditantang ya langsung. pokoknya bisa dulu. Nah, dari Betul, situ betul. mulai deh Mhm, mhm. jadi country partner untuk Indonesia. Baik, terima kasih Kak Amalia untuk perkenalannya dan menjelaskan sedikit terkait dengan DFC dan kenapa Kak Amalia tertarik menjadi leader DFC di Indonesia begitu ya. Baik Kak Feni atau Kak Erni ini kita akan beralih terlebih dahulu sebentar ya Kak Amalia ya. Kak Oke. Feni ya. Kak Feni boleh mengenalkan terkait dengan komunitas jernih yang kemudian kenapa komunitas jernih juga tertarik dengan DFC begitu ya. Silakan Kak Feni untuk mengenalkan kembali sedikit terkait dengan pribadi Kak Feni baru kemudian tentang komunitas jernih. Silakan Kak Feni. Ya, saya Feni Nusantari. Sekarang itu menjadi praktisi talent mapping yang fokusnya memang ke guru gitu ya, pengembangan guru. Jadi ketika suaraku jelas nggak sih? Jelas Kak. Jelas Kak. Jadi ketika awalnya Cek. Jernih Community ini kan lahir tuh dari diskusi dan keprihatinan beberapa guru ya, ada 5 orang guru lah boleh disebut ya. Saya, Kak Ratu, Kak Erni, kemudian Kak Heru dan Kak Bobi. Ya. Awalnya kita sama-sama guru di salah satu sekolah berbasis alam, kemudian sama-sama merasakan tantangan mendampingi anak-anak di kelas. Terus ketika sudah beberapa saat dengan metode ataupun segala macam itu kita merasa melihat anak-anak yang memang dibebaskan untuk melakukan pola pikir yang artinya kita tidak mengatur terlalu jauh terhadap hal-hal yang rigid banget, tetapi lebih banyak mengarahkan, membimbing, memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh mereka. Project-projectnya juga cukup banyak di sekolah tersebut walaupun belum kenal DFC waktu itu. Nah, dari proyek-proyek itu kita melihat ketika anak-anak ini lulus, dari yang tadinya walaupun di sekolah itu, mungkin kalau dilihatnya secara nilai gitu ya, nggak bagus-bagus amat, tapi ketika sudah keluar itu ternyata, apa yang mereka lakukan di sekolah itu, ternyata bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar buat anak-anak tersebut gitu ya, baik untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak-anak yang biasa, yang normal seperti biasa itu. Salah satunya memang anak saya juga. Jadi anak saya pun baru pindah ke sekolah tersebut di kelas 5 ya. Dalam waktu 2 tahun saja itu terasa bagaimana yang tadinya belum percaya diri, belum berani mengungkapkan, kemudian pada saat di sekolah tersebut dia berani mengungkapkan dan itu terbawa terus sampai saat ini. Jadi seolah-olah kayak pola pikir yang teratur, kemudian rasa yang selalu dibawakan ketika kita di sekolah itu tidak hanya sekedar proyek tetapi memberikan fasilitasi terhadap rasa mereka ketika melakukan sesuatu itu seperti apa. Tidak pernah disalahkan dari ide gitu ya, tetapi lebih ke arah memfasilitasi. Dari hal tersebut itulah kami 5 guru ini kayaknya kalau metode-metode seperti ini diberikan ke guru, kayaknya akan lebih banyak atau memperluas dampak lah ya. Nah, salah satu yang kita lihat cocok itu sebenarnya adalah Design for Change. Karena kita ngelihat, oh ya ini di Design for Change ini kerangka frameworknya sudah tepat gitu, sudah ada feel, sudah ada imagine, kemudian do dan share-nya ada. Tahapan-tahapannya itu jelas. Nah, ketika kita memakai metode DFC ini, kita lihat guru-guru ini kan tidak bisa hanya diberikan saja tanpa didampingi. Nah, dari situlah makanya mulai timbul, oke, kalau begitu, guru-guru ini banyak sih yang kepengen muridnya berkembang. Tapi kadang tuh bingung gimana caranya gitu ya. Nah, dengan DFC ini kan tidak memberikan sesuatu hal yang terlalu konteks gitu, maksudnya yang harus rigid banget gitu ya. Tapi lebih gurunya punya karakter apa, kemudian dia punya kemampuan apa, itu bisa untuk memfasilitasi anak-anak yang juga masing-masing punya pemikiran yang berbeda-beda gitu. Jadi tinggal dikumpulin, kemudian dijadikan satu ketika kita mengalirkan rasa di sana, kan mengalirkan feel-nya apa, membangkitkan kepedulian terhadap anak-anak. Nah, dari situlah kami berpikir bahwa guru itu tidak seragam, kemudian tidak bisa dilakukan secara satu arah, tapi lebih banyak diskusi personal, kemudian kita menghargai juga keunikan setiap guru dan harus sesuai dengan konteks sekolahnya gitu. Jadi kalau dulu kita di sekolah alam, kalau di sekolahnya yang formal pun kita tetap bisa melakukan karena memang sesuai dengan konteksnya.
Nah, kalau kita balik lagi ke Jernih, karena nama Jernih ini sendiri kan singkatan dari jejaring informasi inspirasi harmoni. Jadi kami itu di Jernih itu kepingin membangun jejaring kolaborasi antar guru, berbagi inspirasi, karena setiap guru itu pasti punya ide, punya inspirasi untuk pendidikan yang lebih baik. Nah, dari situlah kita ingin menciptakan harmoni antara visi sekolah dengan praktik yang ada di dalam kelas. Jadi kalau misalnya Jernih Community ini sebenarnya intinya adalah ingin menjadi teman tumbuh bagi guru, bukan hanya sekedar pelatih. Mungkin itu Kak Ratu sebenarnya. Baik, terima kasih Kak Feni terkait dengan komunitas Jernih yang memang menjadi hampir sama ya visi misinya bersama dengan DFC sehingga bisa berjalan beriringan, dan kemudian kita pernah bersama-sama mendampingi satu sekolah begitu ya. Nah, ini mungkin Kak Erni bisa menjelaskan terkait dengan pendampingan ini. Kak Erni, terima kasih sudah hadir ya. Baik Kak Erni, silakan menjelaskan dirinya sedikit baru kemudian menjelaskan tentang pendampingan yang dilakukan bersama dengan kami. Dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih Kak Ratu. Suara saya terdengar jelas? Terdengar Kak, jelas. Iya, oke, baik. Iya. Terima kasih untuk Kak Ratu, Kak Amalia, halo, Jepang aman, sehat semua? Aman ya. Oke, baik. Kak Feni juga selamat sore, dan tentunya selamat sore untuk teman-teman yang sudah bergabung di pertemuan kita sore hari ini. Ini seperti reuni beberapa hari waktu lalu kita ketemu ya, dan sore ini kita ketemu lagi. Iya, jadi perkenalkan, saya dengan Kak Erni Yuliani. Saya seorang guru SD. Kami memang saya salah satu di komunitas Jernih juga bergabung. Seperti tadi Kak Feni bilang, memang kita bergabung berangkat dari sebuah keresahan. Nah, dari sini udah dicocokkan dengan feel. Ada sebuah keresahan yang membuat kita akhirnya bergabung dan terbentuklah komunitas Jernih ini. Nah, terus kemudian komunitas Jernih ini selain kami masing-masing mungkin punya pengalaman, karena setelah di sekolah yang menyatukan kita akhirnya berkembang di sekolah masing-masing, terus mencoba menerapkan proyek dengan langkah DFC ini. Kita pun ingin berbagi, ingin bermanfaat lebih, dan akhirnya salah satunya kita mendampingi salah satu sekolah di Jakarta Selatan gitu. Seperti yang tadi Kak Feni bilang, memang dulunya kita berangkat dari proyek yang dikerjakan di sekolah masing-masing, tapi dengan masih yang kayak, aduh waktunya nih gimana, atau dan sebagainya. Nah, ketika memang di kurikulum yang lalu ternyata ada jadwal proyek, itu tuh kayak seperti dayung bersambut sebetulnya. Tapi pada kenyataannya yang terjadi di lapangan jauh dari harapan, ya seperti itu. Nah, padahal sebetulnya di buku petunjuknya sendiri, nah langkah DFC ini sebagai salah satu tahapan yang disarankan gitu. Tapi mungkin nggak kebayang buat guru-guru mulai dari mana gitu, karena yang terjadi pada umumnya akhirnya fokusnya pada selebrasinya. Bukan nggak boleh selebrasinya, tapi artinya tidak tiba-tiba ke sana gitu. Jadi kami mendampingi, itu pun prosesnya sangat, karena memang frame-nya project ini lebih ke doing project, artinya bikin sesuatu selesai sudah gitu. Itu pun prosesnya yaitu selangkah demi selangkah gitu ya. Iya, karena untuk bisa meyakinkan bahwa kenapa sih harus ribet-ribet amat, mau bikin aja gitu. Itu tuh selalu muncul gitu kan. Padahal poinnya bukan hanya masalah bikinnya saja gitu, tapi prosesnya itu kan. Bagaimana mereka merasakan, terus kemudian ide-ide itu muncul, melaksanakan. Di proses melaksanakan juga banyak hal gitu yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Nah, jadi memang kita dampingi teman-teman di salah satu sekolah di Jakarta tersebut, tapi memang ya prosesnya begitulah. Yang pasti ya kita nggak boleh menyerah ya teman-teman ya gitu ya, namanya kita tetap melaksanakan. Mereka juga sebetulnya sudah melaksanakan, sudah mulai ikut tahapan kita gitu. Walaupun kan mungkin sekarang penerapan proyek ini sedang kayak agak dipending dulu nih dengan berbagai hal yang terjadi gitu kan, karena pelaksanaannya tidak sesuai itu. Jadi yang sesuai bener itu, yang udah selangkah-selangkah kadang goyah karena ngelihat kok yang lain kayak gini ya, kayak gitu. Jadi kita yang mendampingi ini juga butuh inilah tetap yang pasti. Ya betul, yang pasti ya itulah. Yang langkah sedikit itu yang Kak Ratu bilang itu ya, bahwa ya Kak Erni sih suka prinsipnya gini.
ya langkah sedikit ini langkah kecil ya semoga memberi arti gitu. Ya Betul, mungkin kayak betul, Kak. sekarang sih kayak belum kerasa gitu. Apalagi suatu hal yang kayak sifatnya sesuatu yang buat perubahan tuh nggak bisa langsung kelihatan Betul, gitu. betul. Bisa Iya. jadi ini udah sepi, nanti baru oh iya ya Kang Mandi FC itu iya bener ya. Bisa jadi kayak gitu. Betul, betul, Kak. Itu mungkin Kak Ya, Ratu. terima kasih Kak Yani. Kak Iya. Amalia, ini terkait dengan mindset ya Kak Amalia, yang memang ini adalah sebuah perjalanan dan tidak bisa langsung instan dilakukan oleh, terutama di kami ya, di Indonesia dikatakannya seperti itu. Karena ini juga, di India pun juga sebenarnya dia ada perjuangan bukiran mengaplikasikan terkait dengan kurikulum Riverside ini Kak Amalia. Nah ini memang kalau dari tahun 2017, tapi sudah ada 2000 sekolah ya Kak ya. Sorry, nah 2000 iya betul, 200 sekolah ya Kak ya. 2000. Ya 30.000 sekolah tuh di seluruh dunia Kak. Kalau sorry ya, di seluruh dunia. Iya. Artinya sudah cukup 30-an kali ya. Cukup banyak juga yang tertarik terkait dengan kurikulum ini, karena memang sangat mudah sebenarnya untuk dilakukan. Tetapi ini mau mengubah mindset, pola pikir yang ini adalah sebenarnya perjalanan panjangnya adalah itu ya Kak Amalia. Betul. Ada yang mau diceritakan terkait dengan mindset ini Kak Amalia? Dari 8 tahun saya jadi sebagai leader. Paling kerasa waktu kita buat project langsung dengan anak-anak, fasilitasi anak-anak tuh kelihatan banget momen waktu mereka tuh kayak icon-nya tuh keluar gitu, terutama waktu mereka udah paham tentang problemnya di mana, terus udah mulai membayangkan visinya kita mau nanti jadinya seperti ini, terus mereka mulai menyusun untuk mencapai visi kita ini kita solusinya seperti ini gitu, terus mereka mulai di situ tuh mereka tuh kayak semangat banget selalu nyusun jadwal kadang-kadang walaupun di luar jadwal meeting nanya Mbak Amalia kalau mau meeting bisa nggak? Bisa. mereka jadi semangat banget. Kita coba bikin ini kak, oke gimana, coba kasih lihat gitu, itu gimana. Jadi padahal awalnya tuh bukan berarti mereka tuh dari awal sudah aktif, udah banyak yang tadinya tuh malu-malu atau biasa aja gimana pendapat yang gimana ya gitu deh itu deh. Tapi dengan melewati proses itu gitu, jadi selain mereka membuat perubahan di lingkungannya, perubahan itu juga terjadi di mereka sendiri gitu. Betul. Jadi punya inisiatif, terus juga mereka juga berani mengeluarkan ide gitu, terus juga lebih peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya gitu. Jadi memang untuk bisa membuat perubahan seperti ini tuh nggak bisa cuma ini stepnya begini terus ngikutin, tapi memang harus perubahan yang dari hati ya kayak kalau mungkin juga dari pengalaman itu udah melihat sendiri yang seperti itu ya. Dan itu ternyata sekali kita punya icon mindset itu juga dampaknya itu panjang, dan itu sekali berubah tuh mereka kayak long lasting gitu. Ingat dulu waktu pandemi sempat di FC itu susah karena sama sekali kan KBM nggak ada di kelas, terus juga kegiatan ekskul nggak ada, terus saya juga mikir ini gimana ya di FC gitu karena nggak bisa bergerak sama sekali. Terus di saat seperti itu salah satu alumni yang udah pernah ikut DSC kontak saya gitu, terus dia bilang Mbak Amalia ini saya nih ada adik kelas yang pernah ikut DSC gitu, ya gimana bisa bikin proyek gak? Ya bisa dong. Online dengan keterbatasan gitu kita bikin proyek, dan terus ternyata pas tahun itu kebetulan di MC itu ada kompetisi namanya Rainforest Challenge. Jadi kompetisi tentang rainforest management. Kebetulan kan Indonesia juga tropis ya, jadi kita punya tropis. Terus mereka punya inisiatif untuk, karena kebetulan mereka tuh tinggal di desa dan desanya tuh banyak sumber daya alam lah macam-macam gitu. Terus jadi mereka punya inisiatif gimana caranya mengolah sumber daya alam ini jadi produk supaya warga desa tuh bisa lebih bagus ekonominya, jadi nggak cuma jual mentah tapi jadi produk gitu. Terus mereka inisiatif bikin sabun alam terus berhasil. Jadi terus waktu kita kumpulin proyeknya gitu, ternyata
itu dari 4 proyek yang terpilih menang itu kita termasuk salah satunya. Jadi 4 proyek itu 3 proyek dari Brazil, 1 Indonesia tuh. Masya Wow, Allah, keren kan? keren Ternyata banget ya bisa anak-anak ya. Indonesia. Iya. Ternyata bisa ya Kak ya, apa yang ketika kita sudah mulai berniat dan ada kata I can, maka semua tubuh itu kemudian mengatakan I can, I can, I can, I can. Begitu, itu sebuah afirmasi begitu ya Kak. Dan kemudian berhasil. Kak Feni, dari kita berlima komunitas jernih, adakah perubahan yang kemudian bisa dilihat oleh Kak Feni terkait dengan yang tadinya bagaimana sekarang? Terus sekarang juga tetap kita melakukan sebuah hal juga step by step ya Kak. Ya, langkahnya kan memang kecil tapi kemudian berdampak begitu ya Kak ya. Kak Feni begitu merasakannya. Baik, ya memang karena di FC ini kan konsep atau mindset I can itu tidak hanya untuk anak-anak, tapi sebenarnya Betul. kita sendiri sebagai orang Betul. dewasa, ketika kita memahami kerangka frameworknya FIDS ini, sebenarnya sama, membuat kita juga bertumbuh. Kita mulai dari misalnya nih untuk diri kita sendiri aja misalnya, kita sebagai guru kemudian kita melihat itu anak-anak ini ternyata ada sesuatu yang mengganggu kita kan, karena kita peduli ya terhadap anak-anak. Yeah. Gangguan itu kan sebenarnya masuk lagi ke feel kan. Anak Betul. ini gimana sih? Kok bisa begini? Ini ada masalahnya gimana? Kita mulai memikirkan, mengimajinasikan kalau kita melakukan ini nanti anak ini seperti apa ketika dia mau berubah. Artinya ada langkah-langkah yang akan kita lakukan. Ketika kita sudah mengimajinasikan, kemudian kita lakukan do kan. Yuk kita coba ini deh. Siapa tahu kalau dia contoh ya misalnya ada anak yang kita lihat misalnya ini kok anak kayaknya susah bergaul dengan teman-temannya. Terus kita mengimajinasikan bahwa pertama kan kita feel dulu kan, temukan masalahnya anak ini kenapa dia tidak terlihat bisa bersosialisasi dengan teman-temannya gitu kan. Lalu ketika didalami ternyata dia merasa nggak kenal dengan temannya, nggak merasa punya hobi. Kemudian kita mulai memikirkan, gimana ya caranya supaya anak ini bisa kenal, bisa bergabung dengan teman-temannya. Mulai kita lakukan langkah-langkah kan, nanti kalau dia udah kenal tuh dia harusnya bisa bicara, bisa ngobrol, karena kita melihat ada potensi di dalam diri anak ini gitu kan. Nah dari hal tersebut kan kita bisa melakukan langkah-langkah ini untuk hal-hal yang kelihatannya kayak remeh, tetapi sebenarnya bisa membantu anak ini berubah, bisa membantu anak ini nantinya bilang, oh ternyata saya bisa kok bersosialisasi dengan teman-teman gitu ya. Nah langkah-langkah ini sebenarnya bisa dilakukan. Dan ketika saya melihat teman-teman di komunitas jernih, sebenarnya setiap orang itu bertumbuh setelah kita mengenal di FC. Kayak Kak Ratu, Kak Erni, ya, kemudian Kak Heru, kemudian Kak Bobi, itu ada hal-hal yang memang bertumbuh dari apa yang kita rasakan. Walaupun mungkin awalnya dimulai bukan hanya di FC, tapi kita juga punya bantuan dari Thanos Mapping Assessment gitu ya. Jadi kita mulai kenal juga karakter diri kita seperti apa, lalu kita mendalami ini bisa membantu kita menemukan masalah yang ada dalam diri kita, lihat sifat kita apa, lalu kita cocokkan di sana, kemudian kita mulai mengembangkan. Karena kan tadi ya bakat itu juga tetap saja harus diberikan knowledge, kemudian skill dan attitude-nya juga. Dan kita lihat masing-masing walaupun kelihatannya seolah-olah tidak satu tempat, tetapi masing-masing berkembang dengan minatnya masing-masing. Mungkin begitu. Baik, jadi apa yang dimaksud oleh Bu Kiran terkait dengan empati pun tumbuh dari kami bersama begitu ya, itu muncul begitu sehingga akhirnya lebih nyala ya empatinya, feel-nya begitu ya. Jadi, baik. Sebuah kepercayaan bahwa kalau kita berani mengambil langkah kecil untuk berubah, misalnya dengan mendengarkan, mulai memahami, mendampingi, maka sebenarnya tidak hanya diri kita, tapi anak-anak yang di sekitar kita pun akan lebih mudah bilang, aku bisa kok, aku berani kok, aku pasti bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah itulah sebenarnya misi kita di Jernih melalui DFC ini gitu kan, membantu guru berubah, supaya anak-anak bisa tumbuh dengan semangat I can. Betul. Baik, Kak Erni, terkait dengan langkah kecil yang kemarin Kak Erni dampingi sekolah tersebut, pasti banyak ya langkah-langkah yang kemudian, langkah kecil saja mungkin Kak Erni yang kemudian bisa dijelaskan. Dan kemudian pada saat selebrasi, Kak Erni juga melihat sesuatu, apakah ada yang berubah dari anak-anak dan guru? Kak Erni boleh menjelaskan?
Ya, baik. Ya, tadi yang seperti Kak Feni bilang ya, tentang I Mhm, can mindset ini, ya mhm, memang akhirnya juga begitu melekat di diri kita, tidak hanya mhm. dalam kegiatan yang sifatnya proyek saja, akhirnya dalam berbagai hal, dalam langkah-langkah kehidupan kita, saat kita mungkin berkiprah di masing-masing kegiatan kita gitu ya. Mhm, Kalau yang mhm. tentang pendampingan, ya tentang yang didampingi, ya memang mereka terlihat saat selebrasi itu adalah percaya diri. Ya, Mengapa percaya diri? Karena mereka merasa menjadi bagian ya dari proses yang mereka sedang tampilkan ini gitu ya. Walaupun memang mungkin ada kalau kayak ada kayak temanya atau judulnya yang masih sama gitu kan mhm, ya. mhm, Karena mhm, memang kadang mhm. nggak bisa lepas gitu, tapi Ya, prosesnya itu mereka sudah menghadirkan diri, sudah mhm, kayak kemarin itu yang waktu ada pemilihan, oh ada yang menampilkan kan tentang bullying dan apa, ada yang lewat drama, ada yang mhm. lewat apa, jadi berbagai lah, maksudnya beragam lah yang mereka coba hadirkan terkait Ya, tema dengan apa sih yang bangsaku itu Kak Feni apa ya? Yang salah satu tema itulah pokoknya ya waktu itu, nah di mhm, selebrasi mereka mhm, cukup percaya diri, begitupun saat mempresentasikannya. Nah mhm, terkait mhm. sama yang tadi I can mindset itu, memang betul Kak Ratu, Kak Amalia dan Kak Feni, akhirnya kita pun jadi jauh lebih peka gitu ya. Jadi setiap ada sesuatu tuh udah kayak, oh kok kayaknya rasanya nggak pas ya gitu. Jadi keresahan itu muncul. Jadi Mhm, ketika termasuk saya tuh mungkin di sisi lain tadi yang mendampingi selain yang sekolah Muhammadiyah, saat ini mendampingi salah satu sekolah. Saya kan selain di Jernih juga aktif di jadi sukarelawan di Gernas Tastaka dan di Kamewa. Nah, Kamewa mhm, ini mendampingi guru di Kepulauan Sebuku. mhm, Kepulauan mhm, yang nun jauh di sana, tanpa mhm, listrik, tanpa sinyal, kita mhm. dampingi mereka belajar matematika seminggu 2 kali pakai Zoom tetap, tapi mereka tuh di pinggir laut, bayangkan bawa Masya ini, Allah, bawa Masya Allah. laptop. Mhm, Ya, kita juga berangkat dari sebuah keresahan, artinya semua mhm. anak-anak itu mampu, semua guru mampu. Ya, Cuma memang mungkin karena keterbatasan dan sebagainya. Nah, mindset I mhm, can ini akhirnya juga jadi terbawa. ya, Walaupun kadang memang nggak mudah, tapi yang pasti mhm. kita jadi nggak menyerah. Karena kita yakin Betul. bisa gitu ya. Hal-hal Ya, kecil aja. Nah, jadi mhm, setahun yang mhm, lalu Kak Eri datang ke sana, terus melakukan mhm, pendampingan. Setahun kemarin kita datang ke sana lagi, kita menemukan anak-anak yang Masya Allah mereka sangat percaya diri, bangga, walaupun mhm. kita tanya, gimana di pulau? Senang tinggal di pulau? Ya senang lah Bu, mau berenang tinggal loncat, kolam renangnya besar katanya. Karena sebelumnya pernah diajak ke waterboom, menurut mereka kan udah dari pulau nyebrang, ternyata gini gitu. Padahal kita tuh ngerasanya, emang mereka di pulau itu kayaknya ngerasa gimana? Enggak, ternyata bahagia mereka Masya gitu kan ya, Allah, kayak Masya gitu. Allah, Terus Masya Allah. mereka percaya diri ya, maksudnya walaupun kita di sini yang dampingi itu rasanya kayak yang, duh, kayaknya cuma sedikit-sedikit Kasihan. gimana ya ini gitu ya. Mhm, Terus kita pun mhm, ngerasa mhm, kayak, aduh, ini enggak ya gitu kan. Tapi langkah kecil yang kita mhm, lakukan, pokoknya kita mhm. nggak pernah, jangan pernah bosan untuk berbuat baik lah istilahnya ya. Bener, Ya, lakukan. betul, Kalau perkara hasil, betul, bicara mindset, bicara gini emang nggak kerasa langsung ya Kak ya gitu. betul, Nah betul Kak, sekarang betul. betul, sekarang juga dapat Mhm. tantangan lagi mendampingi teman-teman di pegunungan Papua. Wow, Baru keren. dua pertemuan, iya, baru dua pertemuan. Jadi belajar ya bilang kan satu itu gimana, dua. Mereka Hmm, ternyata di sana belajar pakai buku, papan tulis. Kita bilang keluarlah, di luar juga ada banyak. Akhirnya pas keluar, difotoin, wah pemandangannya bagus sekali di Masya luar ternyata Allah, gitu kan. Masya Allah, Akhirnya Masya masya Allah. Allah. Jadi Iya, iya. tadi nih Mhm, mindset I can ini akhirnya mhm, jadi ke kita pun menandang segala sesuatu yang ada di sekitar dan sebagainya, mhm, resah ketika mhm, ngelihat sesuatu tuh lebih peka ya mhm. kayak rasanya gitu Betul, ya, oh betul, kayak betul. gini lebih peka dan sebagainya, dan itu Ya, punya harapan dari setiap apa yang dilakukan itu Kak Ratu. terima Makasih. kasih Kak Erni. Karakternya munculnya banyak ya. Iya, Ada banyak banyak. sense of belongingnya, empati, percaya diri muncul, itu nyambung semuanya, begitu ya, Masya Allah. Baik, Kak Amalia, kita mau ada acara terkait di FC World, begitu ya. Kak Amalia boleh menjelaskan Iya, terkait dengan di FC World, boleh? Silakan Kak Amalia. Terima ya kasih Kak jadi Erni penjelasannya, Kak Feni.
Ya. Jadi setiap tahun Design for Change itu menyelenggarakan konferensi internasional namanya Be the Change Celebration. Nah, itu kebetulan Indonesia sudah rutin ikut konferensi dari tahun 2017 dan kita juga sudah beberapa kali mengirimkan untuk wakil anak-anak. Nah, kebetulan tahun ini, tahun 2025, konferensi Be the Change ini akan diselenggarakan di Tokyo, Jepang. Wow, oke. Iya, iya. Itu tanggalnya, mungkin kalau tertarik bisa dicatat, itu dari tanggal 27 sampai 30 November 2025. Jadi kebetulan karena saya juga di Jepang, kita sudah mulai persiapan segala macam. Venue juga udah ada, programnya juga udah ada. Terus kesempatan untuk ikut konferensi ini masih terbuka lebar. Syaratnya harus mengumpulkan proyek DFC di platformnya DFC. Jadi ada kita DFC Global punya platform khusus dengan sekolah anak-anak bisa mengumpulkan proyek yang sudah dilakukan. Nah, dari situ nanti kita seleksi beberapa proyek terbaik akan menjadi wakil Indonesia untuk ikut di The Change Celebration tahun ini di Tokyo. Gitu. Baik, menarik sekali terkait dengan DFC World ini. Berapa sekolah yang sudah terdaftar, Kak Amalia, terkait dengan DFC World ini? Dari semua ya, Kak, ya? Kalau dari semua negara, kebetulan yang udah masuk udah lebih dari 100 orang yang udah yang udah daftar. Ada dari India, dari Malaysia, Turki, dari Dubai, Serbia, Kolombia, wow. Ya, seru ya. Juga. Ya udah hampir 200 ya daftar. Jadi tinggal nunggu nih dari Indonesia ini ada berapa. Oh iya, dari Indonesia belum ada yang itu ya, Kak? Sudah ada yang masuk tapi, Kak? Sejauh ini lagi proses 4 sekolah dan 4 sekolah. Ada beberapa proyek dan mungkin kita akan adakan seleksi juga karena tahun ini lebih banyak peminatnya dari sebelumnya. Jadi saya excited banget mau lihat perubahan apa sih yang udah dilakukan anak-anak tahun ini gitu. Iya, Kak, kalau tadi mereka juga bisa sharing di panggung internasional. Baik, Kak. Ya, boleh diceritakan terkait dengan tahun atau 2 tahun yang lalu terkait dengan DFC World ini. Bagaimana? Apakah Indonesia bisa bersaing dengan negara lain nih, Kak? Terkait dengan proyek-proyek yang dilakukan di negara Indonesia dan negara lain. Apakah Indonesia termasuk yang dilirik untuk dilihat, tertarik, ada yang menarik dari konsep-konsep dari proyek-proyek, program proyeknya begitu ya, Kak Amalia? Boleh diceritakan, Kak Amalia? Ternyata proyek-proyek Indonesia itu cukup menarik dan cukup termasuk yang banyak dapat engagement dari audiens internasional. Misalnya kayak waktu 2022 itu di Malaysia itu ada anak SMP yang karena waktu itu kan masih pandemi kita semua pakai masker, jadi dia bikin proyek gimana supaya masker yang udah dipakai itu nggak cuma jadi sampah tapi bisa jadi isian bantal. Dan itu dia bawa contoh bantal yang bisa diisi maskernya kayak apa, terus orang pada wah kok ternyata bisa kayak gini, terus mau dong pada beli terus pada nyoba juga gitu. Laku juga. Terus juga waktu 2018 di Taiwan kita bawa proyek tentang makanan sehat. Itu juga mereka persiapan presentasinya total banget. Jadi padahal waktu itu belum pada bisa bahasa Inggris, jadi itu selama 3 bulan persiapan tuh benar-benar latihan bahasa Inggrisnya luar biasa sampai saya sambil di kamar mandi lagi ngapain. Terus juga mereka bikin presentasinya tuh sambil ada lagunya, bikin sendiri gitu. Wah, totalitas banget ini. Jadi emang kalau soal kreativitas, soal proyek Indonesia tuh gak kalah lah sama negara lain. Keren ya, artinya bisa bersaing dengan negara-negara lain dan kemudian ide-idenya di luar ini kita ya. Oh, ternyata ada terkait dengan ide tadi ya, masker dan kemudian menjadi bantal begitu ya. Itu menarik sekali begitu ya. Ya, Kak Feni, ada yang kemudian mau dijelaskan kembali terkait dengan komunitas jernih, Kak Feni. Ini sudah sampai sejauh mana langkahnya untuk kemudian beriringan dengan DFC, Kak Feni?
Eh, memang di Journey Community kan memang lebih banyak mengusung Design for Change untuk dibawa ke sekolah-sekolah. Memang belum terlalu banyak yang bisa kami lakukan untuk banyak sekolah, tetapi paling tidak dari berbagai macam konten kita mencoba untuk memasukkan Design for Change. Tidak hanya untuk sekolah, tapi juga bisa untuk yang personal gitu ya. Artinya sebenarnya kan DFC ini tidak hanya untuk sekolah, tetapi bisa juga di project-project community, kemudian di kelas. Waktu itu kita sempat ya kerjasama dengan salah satu komunitas ibu-ibu yang memang justru yang diusung adalah anak-anak kecil dari TK, PAUD, dan memang bergeraknya di rumah. Jadi mereka kayak homeschooling gitu, dan itu lumayan bagus sih proyeknya gitu ya. Artinya mereka melakukannya secara bersama satu keluarga, dan DFC bisa dipakai di sana. Artinya orang tua bisa juga mengarahkan anaknya untuk memikirkan, untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya walaupun hanya di rumah. Seperti itu. Jadi memang kita mencoba untuk membuka peluang-peluang bukan hanya sekedar di sekolah, tetapi juga ke banyak hal. Karena DFC ini kan secara frameworknya yang kita pikir bisa beririsan dengan kayak tenants mapping, itu juga bisa beririsan, dan itu bisa digabungkan lalu melihat bagaimana anak-anak ini tumbuh baik secara pola pikir, pola merasa, pola tindakannya, dan itu nanti akan membantu mereka untuk menunjukkan performance yang lebih baik di masa depan. Sehingga kekuatan itu akan terasa gitu terhadap anak-anak ini bahwa oke, saya seperti ini. Saya bisa melakukan hal ini karena memang saya punya fitrahnya dikasih oleh Allah seperti ini. Dan itu akan memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat sekitarnya. Karena balik lagi, mulai dari kepedulian. Iya, itu mulai dari di DC disebutnya super power ya Kak ya. Iya, betul. Super power saya murah senyum gitu, super power saya gitu, kreatif gitu. Jadi semua anak itu punya super power sendiri-sendiri. Betul. Kalau di konsep DFC kan bilangnya super power, kalau di Taras Mapping kan kita bilang bakat gitu ya. Jadi ada bakat-bakat yang memang setiap anak itu berbeda gitu. Jadi itu ternyata bisa dikawinkan, bisa digabungkan jadi satu sehingga semakin powerful ya gitu DFC-nya. Mudah-mudahan sih akan lebih banyak lagi teman-teman guru yang bisa menggunakan konsep ini sehingga jadi lebih luas lagi gitu, anak-anak yang bisa bilang, oke, saya bisa. Lebih luas dan mendalam ya Kak, karena terkait dengan apa yang dirasakan oleh kami sebagai pengajar, bagaimana perubahan itu terlihat, dan memang tidak bisa langsung instan begitu. Ketika melihat mereka sekarang sudah selesai kuliah dan mereka kuliah di jurusan itu, yang dulunya seperti apa ya Kak ya, dulu SD-nya seperti apa, dan kemudian oh ternyata Masya Allah, langkah-langkah kecil itu kemudian baru bisa terlihat pada saat perjalanan panjang itu begitu ya Kak. Baik Kak Erni, ada yang mau disampaikan kembali terkait dengan DFC dan pendampingan, dan kemudian sekarang yang sudah dirasakan Kak Erni bersama-sama dengan guru-guru Papua. Kak Erni, ada lagi yang mau diceritakan? Iya, kalau bicara tentang tadi ya, icon mindset, berarti kan sebetulnya itu pola pikir bertumbuh ya. Betul. Dan sekarang ini sedang berkembang kan, mungkin kalau yang lalu bahas kurikulum merdeka, sekarang sedang ini pembelajaran mendalam. Ya. Kebetulan kemarin suami saya kan juga guru SD ya, sama juga orang Jernih. Dia mendapatkan pelatihan tentang pembelajaran mendalam. Modul pertama itu ya grow mindset gitu ya. Bagaimana pola pikir bertumbuh gitu. Salah satunya ya icon ini gitu. Jadi sebetulnya selaras. Jadi kita nggak usah ngerasa, kadang-kadang ngerasa bingung ketika misalnya pas kurikulum ini gimana dan sebagainya. Di FC ini mau apapun kurikulumnya ya Kak Fen, sebetulnya bisa sejalan gitu ya. Betul. Jadi artinya ketika guru-guru ini sekarang dengan pembelajaran mendalam ini justru kan mau ngobrolin pembelajaran mendalam ini juga bisa tetap nyambung karena mereka akan merasakan sendiri kan mindful ya,
mindfulnya, meaningfulnya, joyfulnya juga dapet gitu ya yang tadi kalau diselaraskan. Ketika project ini kan mereka juga karena betul-betul merasakan, otomatis kan penuh kesadaran gitu kan yang melakukannya, merasakan, terus mereka pun jadinya ngerasa oh punya maknanya, akhirnya punya ada kasih solusi dan sebagainya. Dan bisa refleksi di akhirnya juga. Setiap kegiatan kan cukup ada refleksinya juga kan, misalnya apa yang dirasakan di momen yang ini dan sebagainya. Jadi sebetulnya sangat sejalan. Jadi ketika misalnya proyek ini tetap dijalankan di sekolah, itu pun tetap mendukung proses pembelajaran mendalam yang sekarang memang sedang cukup dimantapkan lah ya sepertinya kepada guru-guru, karena hal pertamanya aja gurunya pelatihannya yaitu pola pikir bertumbuh. Ya I can itu kan pokoknya mencoba bisa, karena dari I can itu Masya Allah gitu ya. Dari kata I can itu benar-benar gitu. Ya walaupun namanya manusia ya kadang ada turun naiknya, tapi ketika kita merasa bahwa kita bisa, kita yakin, benar kata Kak Feni, kalau gurunya aja udah meleot, gimana anak-anaknya gitu kan. Jadi dari gurunya, guru itu memberikan energi ya, ada vibrasi energi gitu ketika dia bilang I can. Dan ya saya tuh kadang suka amazed juga di kelas ketika misalnya megang anak. Itu tuh kalau udah kebiasaan yang tadi itu ya, tahapan di FC itu, udah kita udah ngerasa kok ada yang nggak pas ya. Oh, jadi kayak itu udah kayak otomatis. Oh berarti harus apa yang pengen saya inginkan ya. Oh kayak gini dan sebagainya, itu kayak ya udah otomatis gitu ya. Nah kita harapkan juga mungkin di teman-teman guru dan sebagainya itu bisa diterapkan. Makanya kita kadang berbagi dengan teman-teman guru yang lain. Kadang mereka mungkin hanya terbatasnya kesannya kayak yang harus proyek dalam bentuk tugas, dalam bentuk apa, itu yang memang kadang-kadang jadi membatasi gitu ya. Betul Seperti Kak, itu sih. Baik, terima kasih Kak Erni. Baik, ini kita sudah hampir 46 menit berbincang-bincang, sharing time bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Kak Amalia, mungkin bisa menyampaikan pesan kepada kami sebelum kita selesaikan sharing time kita kali ini. Dipersilakan Kak Amalia. Terima kasih Kak Ratu. Jadi emang sebelum kita mikir project atau kurikulum seperti apa, pembelajaran seperti apa, itu mulainya emang dari mindset ya. Jadi mindset I can, aku bisa ini beneran sesuatu yang sangat powerful. Ya. Kalau kita punya mindset ini, gitu, kita jadi percaya kita bisa mulai langkah untuk melakukan perubahan, dan perubahan itu nggak usah di awal-awal kita mengubah pendidikan Indonesia atau apa, terlalu berat. Mulai dari terlalu berat. Yang kecil dulu, yang bisa kita lakukan dulu. Kita lihat perubahan seperti apa yang bisa kita lakukan di sekitar kita yang sesuai dengan apa yang terjadi. Seperti tadi cerita Kak Feni, semua anak beda, mereka punya talent masing-masing, punya superpower masing-masing. Jadi kita nggak bisa juga membuat solusi yang kita ya one size fits all yang disamaratakan semua, tapi kita sesuaikan dengan masing-masing kondisinya seperti apa. Seperti juga tadi Kak Emi cerita, pasti kan kondisi di Pulau Sebuku juga beda sama kondisi di Papua. Betul, iya betul. Kalau kondisi di Jakarta atau kota besar, jadi di situ kita belajar untuk peka kondisinya itu seperti apa sih gitu. Terus apa sih yang dirasakan sama orang-orang yang ada di lapangan gitu. Dan dari situ kita bisa terus belajar berempati, dan kita bisa terus berarti kalau kondisi seperti ini solusinya seperti ini gitu. Jadi memang sebelum kita masuk ke project atau kurikulum, kita mulai dulu dari mindset. Kalau kita punya mindset atau bisa, insya Allah kesananya juga akan lebih gampang. Baik, terima kasih Kak Amalia. Kak Feni boleh menyampaikan kepada kami sebelum kita tutup dan akhiri sharing time kita kali ini? Oke. Saya tuh ingin banget guru-guru tuh lebih percaya bahwa mereka masing-masing punya kekuatan, dan harus percaya bahwa perubahan itu mungkin. Tidak setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini, yakinlah bahwa akan bisa lahir dampak besar untuk anak-anak kita di masa depan. Mungkin itu. Alhamdulillah. Baik, Kak Erni boleh? Ini Kak Erni masih di Jakarta ya? Oh iya Kak. Baik Kak Ratu. Kalau saya mungkin untuk untuk para pengajar ataupun orang tua dimanapun berada ya, terutama untuk para guru dengan segala dinamika yang sekarang di luaran itu terjadi, untuk para guru
tetaplah untuk bisa peka ya. Yang kita lihat tuh anak-anak terutama ya dengan segala Betul. dinamika yang wah ini itu, Mhm, peka mhm, apa sih kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan murid-murid kita. Kita sebagai guru lebih berempati ya, melakukan hal-hal yang sesuai ya, yang apa yang harus kebutuhan sesuai dengan kebutuhan mereka ya, memfasilitasi para murid kita gitu kan. mhm, Memang mhm, tidak mhm. mudah, tapi yang pasti jangan pernah menyerah. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kak Amalia untuk waktunya bersama kami. Sudah menjelaskan terkait dengan DFC, dan Kak Feni, kemudian Kak Erni dengan kesibukannya masing-masing begitu ya. Alhamdulillah sudah terlaksana sharing time kali ini bersama dengan DFC dan komunitas Jernih dari jam 4 dan sekarang adalah jam 4:49, hampir 50 menit begitu ya. Kita akan bicara dan nanti mungkin ini adalah sharing time yang akan bersambung begitu ya, karena ini terkait sebelum DFC World ini kita akan terus-menerus menggaungkan terkait dengan DFC, apa sih yang dilakukan DFC dan kemudian proyek-proyek apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak yang kemudian bisa menginspirasi anak-anak Indonesia, dan percaya bahwa dengan mindset icon dan metode yang dilakukan oleh DFC ini adalah pembelajaran yang mendalam ya Kak Erni ya, yang kemudian karakter juga di situ muncul begitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di sharing time kita yang akan datang. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima pamit kasih semuanya. sudah hadir Makasih Kak bersama Amalia, Kak kami. Ratu, Sampai Kak bertemu lagi. Feni, dan teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih.